Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Astria Yuliwantia Nindrum, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor, dengan pengajar praktik Bapak Budi Santoso MPD dan fasilitator Ibu Suci Mustikahati MPD. Perkenankan saya untuk menyampaikan koneksi antara materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, diantaranya 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2000 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Lalu, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Di antaranya adalah kesiapan belajar atau readiness. Pada tahap ini, tugas hendaknya mempertimbangkan kesiapan murid, membawa murid keluar dari zona nyaman, memberikan tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berbasis minat menurut Tomlinson diantaranya yang pertama, membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid juga kita bisa menggunakan profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar siswa adalah untuk memberikan kesempatan pada murid belajar secara natural dan efisien karena setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Yang kedua, menerapkan strategi diferensiasi yang tepat. Preferensi gaya belajar siswa pasti berbeda-beda. Guru hendaknya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat. Di antaranya adalah yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah menyesuaikan apa yang kita ajarkan kepada murid dengan kesiapan, minat, profil belajar murid. Tomlinson memberi alat berupa equalizer untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Berapa banyak bantuan yang akan kita berikan kepada siswa. Cara-caranya yang pertama adalah dengan memberikan kegiatan berjenjang.
Kemudian memberikan pertanyaan pemandu di sudut-sudut minat. Kita juga bisa membuat agenda individual dan memvariasikan lama waktu pengerjaan. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk harus mencerminkan pemahaman murid. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Dan modul 1.4 adalah budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.